Halo, Assalamualaikum Sobat CP dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan gua Arya Sena. Nih, pada malam ini gua ditemanin sobat gue ya. Udah gak asing kan sama mukanya nih, ngkong-ngkong ya. Aki-aki. Gimana kabar Kun? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nih, Inilah. gini aja. Jangan sedih gitu dong. Biasa aja. Hidup tuh kayak gitu ya Bang Kun. Gimana Kun? Lu di mana aja nih selama ini? Gue lagi sibuk ngerepotin temen gue ya. Tapi ini yang terakhir kan? Ya insya Allah. Nggak ada lagi kan? Mudah. Oke, malam ini kita enak cerita yang mana Kun ya? Yang epic sih ya, yang seru tuh. Kayaknya yang 94 deh. Yang 94. Yang gue pertama kali ya. Lu pertama kali naik. Oke. Nah dulu Kun. Oke. Oke kawan-kawan. Ya pada malam ini kita mencoba menceritakan pengalaman kita di Gunung Gede pada tahun 94, dimana pada saat itu kita dihantam cuaca yang luar biasa dingin ya, sampai di sekeliling kita tuh ada es, bahkan di seluruh area Surakencana itu dilapisi oleh kabut es ya, bukan kabut es tapi memang es ya, es yang membeku sampai minyak tanah aja membeku, dan kita mengalami kejadian yang cukup luar biasa di sini. Yang gue ingat ya pertama kali itu, ini nggak direncanain. Singkat gue tuh, itu kita tuh nggak direncanain. Cuman waktu itu yang gue ingat, lu main ke tempat daerah gue nih, kita nongkrong bareng. Lu sepanjang malam tuh lu cerita-cerita pendakian sama temen-temen lu gitu kan, sama ini. Pengen banget tuh naik gunung. Gue pengen banget trekking, tapi nggak ada temennya gitu kan, nggak ada. Sedangkan teman-teman gue yang lain temennya camping gitu, camping. Jadi gue nggak punya temen buat naik. Kebetulan lu cerita-cerita begitu kan, jadi gue nyeletuk tuh. Itu udah tengah malam gitu. Gue pengen banget naik nih, belum pernah naik. Ayo, lu kan langsung spontan kan, ayo gitu. Kapan? Besok ya? Lu langsung bingung tuh, gue inget banget. Besok gitu. Lu sempat diem dulu bentar, langsung iyain tuh. Ayo dah. Besok. Ya udah tuh, gue balik dulu. Karena kan pikiran gue kan, waktu itu kita langsung ke rumah lu kan. Langsung ke rumah lu, berangkat dari rumah lu. Gue langsung packing barang, minta duit tuh. Ya sempet cekcok juga sama nyokap waktu itu ya. Terus gue balik ke tongkrongan. Gak lama abang gue nyusul tuh, kan muka gue bete tuh. Lu pasti tahu muka gue bete banget ya. Lu sempet tanya gimana Bang? Gue sempat bingung juga waktu itu. Kenapa gak nih? Karena gue cuman dapat duit goceng waktu itu. Dapat duit cuman goceng, cukup gak ya gue? Nggak tanya abang gue nyusul nih. Sama rumah abang gue yang pertama. Yang paling dekat sama gue kan. Nyusul. Kenapa sih mau nyokap begitu? Emang lu mau naik sama siapa? Mantos tuh. Lu masih ingat kan sama rumah abang gue? Mantos gue bilang gitu. Lu butuh berapa? Ceban gue bilang gitu. Udah nih kasih sama abang gue tuh ceban. Tambahin ceban, jadi gue mau ganti 15.000 tuh. Udah jadi jalan gue bilang gitu. Jadi terus jalan tuh. Itu kan udah packing barang. Udah bawa tas gue. Gue bawa tas gemblok ya, tas gemblok Alpina nggak salah dulu. Akhirnya kita jalan besok. Nah malam itu kita begadang sampai pagi. Sempet rebahan di kamarnya Tile ya. Di kamar Tile. Pagi-pagi kita jalan tuh. Kita ke stasiun, terus ke stasiun UP, ke tempat itu dulu. Itu pakai baju sekolah, ingat banget gue pakai baju sekolah. Karena waktu itu masih waktu sekolah ya, masih hari sekolah. Gue masih kelas 2 SMA 94. Ya gue masih kelas 1 itu, kelas 1 SMA. Iya. Itu pokoknya masih hari-hari sekolah lah ya yang kedua. Karena gue pakai baju sekolah juga. Akhirnya kita ke tempat itu. Nah lu
packing barang. Nah itu gimana tuh? Lu izin ke itunya kayak ke mbak lu ya Bang? Ya kayak biasa lah, gue kalau naik, nenek gue kan udah nggak pernah ribet ya, bokap gue, keluarga lah, karena udah tau lah hobi gue naik gunung dan emang didukung Kun daripada. Waktu itu kan soalnya kan masih waktu sekolah tuh. Enggak. Itu waktu sekolah kita pakai baju sekolah. Iya, tapi kan kita kemana-mana emang pakai celana sekolah. Kun itu kan Sabtu. Ya waktu itu sih perasaan gue nggak pakai izin Kun, cuman kita bawa tas, orang nggak ada yang bawa keril kok. Singkat gue deh, kita bilangnya sekolah. Keril kan biasa ditaruh di warung bubur. Yang base camp kan. Iya. Gue peralatan ke camp itu adanya di base camp ya. Ya intinya gue agak lupa lah ini. Ya. Itu Sabtu pagi kalau nggak salah deh. Terus kita, yang gue ingat lah ke Bogor udah lah. Kita ke Bogor, biasa tuh kucing-kucingan di kereta, naik di atap, sampai Citayam apa Bojong itu baru turun kan, masuk ke dalam, terus di Bogor juga kucing-kucingan. Ya alhamdulillah selamat ya. Memang gue dulu sama Jakun tuh kemana-mana bondo nekat. Ya pun ada duit, sayang ya. Kalau buat ongkos. Dengan rokok. Lanjut. Itu di Bogor kita jalan kaki biasalah dari stasiun Bogor ke Baranang Siang tuh ya, kita tuh nyusurin Taman Topi. Terus Kebun Raya Bogor. Ada yang lupa kita sempat kena gerimis dulu. Nggak tahu, gue lupa gue ya. Iya, pokoknya kita selewat Taman Topi tuh, setahu gue singkat gue kita ngelewatin kantor pos kan tuh. Depan kantor pos ada pohon coklat. Ada pohon coklat, nah kita duduk di situ. Berarti kita berangkat emang agak siang Kun ya, soalnya kan kita malam-malam baru sampai Cipanas Kun. Ya kita malam-malam sampai Cipanas kan karena kan bisnya emang ini tuh. Bisnya emang lama dulu. Ya pokoknya gini dah, gue ingetnya di perjalanan itu gue nggak terlalu inget lah Kun ya. Ya seperti biasa lah, yang gue inget tuh kita sampai Cipanas malam. Iya. Oh iya, sorry. Mundur dulu bentar. Kita makanya lama, kita mampir dulu di stasiun Depok Lama. Belajar dulu kita, belajar logistik. Tahu lupa gue. Belajar logistik. Gue logistik cuma mie instan doang. Rokok kita beli di situ kan. Rokok mie instan lilin. Oh di ini aja di Pasar Depok Lama yang lama itu yang pinggir stasiun, sekarang udah nggak ada. Stasiun udah, yang dulu kan banyak agen tuh. Oh iya, sekarang udah nggak ada. Makanya lama kita di situ dulu. Nah, lupa gue. Ya intinya tuh kita jalan kaki dari Cipanas sampai ke Gunung Putri. Ya waktu itu si Jakun sih seneng banget, yang gue inget, karena dia pertama kali naik gunung. Sedangkan kalau gue udah yang keberapa ya. 94 itu gue udah cukup sering melakukan pendakian Gede, Salak, Pangrango ya. Dan area sekitarnya gue udah cukup sering dah. Nah, Jakun ini memang baru pertama kali. Di awal-awal naik itu fine-fine aja sih ya. Kita dari terminal dari Pasar Cipanas, terus kita sampai ke pagar Istana Cipanas, terus sampai nanti baru ada sedikit problem pas kita masuk daerah Geger Sapi. Dulu kita belum tahu kalau itu namanya Geger Sapi. Yang kita tahu itu rumpun bambu aja. Coba Kun, ingat kan? Ingat itu apa ini? Di situ dulu rumpun bambu itu panjang. Itu panjang ya, sekitar 1 meter lebih kali ya. Lebih ya. Kalau sekarang kan tinggal serumpun doang ya. Tinggal seumpluk doang ya. Dulu itu panjang, gelap. Begitu gelap. Nah kita harus ngelewatin itu ya, memang jalannya itu doang ya. Iya. Nah pas kita sampai tengah-tengah di rumpun bambu itu, di depan kita tuh enggak ada sosok nih, ngejogrok gitu kan. Sosok ngejogrok. Ya awal-awal kita enggak ini kan awal-awal masih kayak siluet gitu aja ya. Lama-lama makin kelihatan, makin jelas. Kita tuh kayak orang nulis bengong, diem aja. Ya makanya juga diem aja, diem doang nggak. Ya dulu kan, yang gue tahu kan dia kan sempat ngilmu ya. Jadi gue di belakang dia aja, gue di belakang dia gitu kan. Gue juga kayak orang dinotis diem gitu. Sampai akhirnya ada suara ting gitu kan. Iya. Suara motor. Baru kita sempat nengok gue ke belakang, nengok lagi ke depan, nggak ada tuh. Nggak ada. Dan sosok itu yang kita lihat, itu
Seksi deh. Seksi ya. Nenek seksi. Toketnya panjang. Tanpa busana, tapi mohon maaf ininya itu sampai dengkul panjang itu, panjang. Dan dia nggak pakai selai benang pun gitu kan, nggak ada. Rambutnya acak-acakan gitu kan. Bertaring, mukanya menyeramkan, pokoknya menyeramkan. Tapi yang ada kita tuh cuma bengong doang. Kaget. Mungkin kalau kata dia kita terpesona kali ya. Terpesona. Buset dia bertelanjang dada coy. Mending telanjang dada doang ya. Bawahnya juga telanjang. Nggak kelihatan. Wah, lo ngeres juga lo sama genderawa. Itu namanya kolong wewe. Kolong wewe. Iya. Nah itu jadi waktu ngelihat itu kita kayak orang dihipnotis ya. Jadi penampilannya tuh memang seperti itulah ya. Mohon maaf tuh dadanya panjang banget, ngewer-ngewer. Rambutnya berantakan, mukanya serem. Yang kita ingat itu kita kayak dihipnotis. Jadi kayak apa sih ya? Kayak nggak bisa bergerak. Nggak bisa bergerak, nggak bisa ngomong. Nah, itu baru bisa bergerak pas ada suara tin. Nah, nggak taunya itu bapak ya, negor kita. Lu inget tuh negornya gimana Kun? Ingat gue sih dia nggak negor ya. Cuma nengok doang lewat. Terus di jalan nungguin kita di ujung. Oh iya. Nungguin kita di ujung tuh. Sampai akhirnya kita sampai di ujung kan dia baru nanya. Tadi habis lihat apa nih gitu. Kita susah banget ngomongnya tuh. Susah ngomongnya juga. Dalam hati gue dongkol juga. Sebenarnya gue dongkol gitu. Dongkolnya, kalau dia tahu kita ngeliat sesuatu, kenapa dia nggak berhenti? Pas kita ada di situ, boncengin kayak gitu. Nggak taunya emang di situ sering ya. Nggak taunya emang di situ memang sering lah gitu. Sering ada kecelakaan juga gitu. Jadi kita malam itu sempat ditawarin nginep tuh di rumah bapak-bapak itu. Cuman karena kalau misalnya nginep kan berarti pagi. Sedangkan kita kan mau nyelos nih ya. Kalau sekarang udah nggak bisa nyelos ya. Sekarang kalau Anda mau masuk TNGP, udah nggak usah macem-macem ya, beli tiket ya, nggak usah nyelos, nggak usah pakai jalur ilegal ya, nggak usah. Itu zaman gua dulu ya, zaman tahun 94 ya, dimana masih banyak kelonggaran lah ya, tidak seperti sekarang. Kalau sekarang nggak usah dah, daripada lu di blacklist ya. Jadi malam itu tuh sempet ngobrol sama si bapak itu deket gapura gangnya dia, sempet juga ditawarin untuk nginep tapi kita nggak mau ya. Akhirnya si bapak bilang hati-hati aja gitu ya, hati-hati aja lah, soalnya gunung teh masih rawan, nggak kayak sekarang. Iya, kayak sekarang. Dulu tuh orang yang berani naik sendiri aja ke gede aja, warga setempat aja sampai heran. Iya. Kalau sekarang udah biasa ya. Sekarang mah cerita-cerita seremnya mah diumpetin Kun, ya nggak? Iya. Dulu kearifan lokal luar biasa ya. Luar biasa. Jadi kalau kita mau naik gunung tuh, kearifan lokal yang kita denger sebelum melakukan pendakian tuh sangat-sangat, ya kalau mental nggak kuat nggak bakal naik dah. Ya jadi memang nggak ada sejarahnya pendaki gunung itu takut setan. Karena di era kita dulu kalau mau naik gunung yang kita dengerin tuh bukan Surah Kencana indah, bagus, puncaknya begitu, bukan. Ya yang kita dengerin, awas jang, ulah kitu, ulah kieu, pantangan yang dikasih tahu teh, ya bukannya keindahan, bukan. Tapi awas kalau mau kencing numpang-numpang, ya kalau gue mah dulu permisi anak grans mau kencing. Anak greencore mau kencing gitu. Intinya tuh kita ya di era itu kalau mau naik gunung jarang lah denger cerita yang enak-enak dari penduduk lokal. Kebanyakan tuh kearifan lokal pasti ceritanya nggak jauh-jauh dari mistis ya, tentunya berbeda dengan sekarang ya, tapi ya memang perkembangan zaman ya itu dulu. Kalau sekarang kan enggak, dan nggak ada masalah sih ya, mau ada setan nggak ada setan, kita naik gunung mah naik aja, soalnya kan pendaki gunung nggak ada urusan sama setan ya, karena setan yang bahaya bukan setan yang di gunung ya, tapi setan pala hitam. Ya terus ke lanjut ke setelah lewat dari situ ya kita ya sih bukan ini, cuman gue ketawa-tawa juga karena gue sama Bang Ari itu ketawa-tawa karena bentuknya. Ya panjang gitu ya, panjang, jadi kita kayak ngecengin itulah itu. Ini tuh tegang sih sebenarnya. Iya tegang takut. Ya, tapi waktu kejadian itu rasa takut itu kayak nggak ada Kun, soalnya kita langsung kayak kesini langsung ke hipnotis, dan rasa takut itu ada justru pas dia udah nggak ada, dia udah hilang baru ada rasa takut tuh. Kita baru nanya-nanya tuh dalam hati kan, itu apaan itu? Kayak yang diceritain sama nenek gua gitu. Bentuknya kok begitu gitu.
Ya udah, singkat kata kita jalan lagi, terus ketemulah kita kandang ayam tuh kan ya, ternakan ayam, terus kita belok ke kanan, udah letoy-letoy gitu, udah tengah malam tuh, nggak tahu sekitar jam 12 sampai jam 1 apa jam 2 lah, pokoknya udah tengah malam. Di tengah jalan tiba-tiba pas kita mau ke arah Gunung Putri itu ada yang bakar ban. Sorry itu, kalian ada yang lewat nih. Apaan tuh? Kita sempat pengen istirahat dulu sebelum. Oh iya, istirahat dulu di rumah. Nah di situ ada kejadian lagi. Nah itu dia. Iya. Jadi sebelum apa pertigaan ya, berarti pertigaan kandang ayam itu. Jauh kosong. Sih, itu ada rumah kosong. Rumah kosong, gue lupa, kalau salah cat putih apa? Iya. Ya, cat putih. Itu sebenarnya rumah kosong, tapi waktu pandangan kita tuh ngeliat ada orang di dalam. Jadi Bang Arya nih duluan nih, kok bisa dulu ke situ kan gitu. Bang Arya udah duduk gitu. Gue pas mau duduk melihat ke dalam rumah tuh kayak ada yang lewat. Ini kan, Bang Arya juga kayak enggak gitu kan, langsung diri. Apa gue pindah kan? Jalan. Udah langsung jalan tuh kita tuh. Baru gue cerita tuh Bang Arya. Gak masalah lu gue lihat juga. Gue lihat juga. Kan waktu itu gue lagi tajam-tajamnya. Iya. Nah, lagi rajin wirid, bukan main. Udah, akhirnya kita gak jadi istirahat situ. Terus singkat gue tuh kita nanti istirahatnya di yang kayak pos ronda gitu tuh. Iya, pos ronda sebelum kita sampai ke kandang ayam. Nah, tadi dilengkapi sama jakun ya, gue rada lupa di sini. Terus ngelihat orang lagi bakar-bakar ban di tengah jalan, gue sempet kicep juga masih jakun. Waduh, masih ada warga gitu kan. Biasanya jam 10 aja itu di sana tuh udah sepi, nggak kayak sekarang ya ramai. Dulu udah sepi banget, udah nggak ada orang yang nongkrong. Nah ini ada yang nongkrong, tanggung udah sampai situ kan, ya udahlah kun dah. Kalau emang itu anak GPO ya udahlah, bayar lah, cuman gopek. Kalau syukur sih bukan gitu. Begitu kita samperin, nggak taunya warga. Nah itu Kang Wawan ya, kita ngobrol-ngobrol tuh malam. Sempet ditanya lah mau ke gunung gitu, soalnya kan udah ketahuan kita bukan orang situ ya. Ya awalnya sempet ngibul tapi ya gimana lagi ya. Ya udah, itu posnya di atas. Cuman waktu itu kita jujur, waduh, Kang, kita mau lewat sini aja, biasa lewat ini nih, melipir gitu kan. Sempat dibilangin, tapi akhirnya ya udahlah, nggak apa-apa gitu. Terus kalau nggak salah ditawarin nginep dulu, kun ya? Tawarin nginep, kita kan bikin kopi tuh, bikin kopi. Terus nginep aja dulu, besok aja jalan, jangan malam-malam. Ingat gue nih ya. Akhirnya kita diajak ke rumahnya dulu nih, rumahnya Wawan dulu. Iya. Oh, di rumah Wawan, sempat makan sambil gue. Sempat makan karena keluarganya Wawan nih, Kang Wawan nih memang keluarga yang baik banget ya maksudnya. Humble banget. Ada tamu tuh, ibunya gitu sebangun. Ini yang gue inget soalnya. Ibunya bangun masak. Dulu masak masih pakai kayu bakar sih gue. Karena asapnya ngumpul kemana-mana. Sempat masak, ditawarin makan dulu pokoknya. Jangan jalan dulu sebelum makan ya. Kita sempat makan sih inget gue. Setelah makan baru kita 2:30 ya. 2:30 apa jam 3-an. Kita pamit tuh mau jalan. Akhirnya dibolehin juga lah kita jalan gitu. Cuman ya sempat seingat gue sempat diomongin. Maksudnya di daerah Gunung Putri itu dulu kan di daerah ini. Pokoknya di daerah ini nih. Jangan berhenti. Jangan berhenti, jalan aja terus. Gitu. Disebut lah 2 lokasi tuh. 2 lokasi. Tanah Merah sama di Rumah Gede. Ya, kita dipesenin kalau bisa walaupun enak tempatnya tapi nggak usah tidur. Nggak usah tidur. Jalannya terus pokoknya. Itu sebenarnya gue udah tahu ya, cuman karena yang ngomong tuh orang situ asli ya gue hargain gitu. Ya udah, setelah kita selesai makan ngobrol-ngobrol sama dikasih wejangan ya, gue inget nanti di bawah kita diceritain ada beberapa makhluk mitologi yang luar biasa ya. Mungkin anak sekarang udah nggak tahu ya. Boleh digali lah sama yang tua-tua di sana, mungkin sama juga ceritanya yang dengan gue dapatkan ya. Ya udah, setelah ngobrol-ngobrol jalan tuh gue sama Jakun. Biasa tuh belok kiri masuk ke pematang ini ya, kebun-kebun warga ya. Jalan sedikit itu langsung masuk hutan, nggak kayak sekarang kan. Wah, sampai ke Tanah Merah aja masih ladang. Kalau dulu enggak, jalan sedikit aja kira-kira 5 menit atau 10 menit tuh kita belok ke kanan tuh udah hutan. Ya udah semek-semek sama hutan ya. Masuk sampai menjelang kali. Di sini nih gue agak kaget gitu ya, karena awalnya tuh gue kira kunang-kunang 1, 2, tapi kok itu gue inget banget. Karena mungkin ini teman-teman harus tahu ya, gue memang belajar sesuatu dulu ya, istilahnya bisa dikatakan mungkin ilmu kebatinan kali ya gitu ya. Intinya
karena kepekaan itu cukup tinggi, gue agak curiga nih. Terus gue ngomong sama Jakun, karena memang dari dulu gue mau orang baru kayak orang lama kayak ya. Kalau misalnya ada sesuatu dan misalnya temen gue nih nggak enak, itu pasti gue tanya. Awalnya tuh gue diem aja, cuman nggak lama pas gue mau nanya si Jakun ngomong. Ternyata apa yang gue lihat, yang seperti kunang-kunang tapi banyak banget, si Jakun juga ngeliat. Nah, coba lo. Ya kan singkat gue tuh gue di depan tuh. Ya kan lu di belakang kan. Di belakang. Jadi gue juga udah nyampe nih di kali itu. Kali itu sebenarnya niat kita tuh mau ngambil air gitu kan. Iya. Mau ngambil air dulu. Tapi gue ngeliat kayak kunang-kunang tapi sepasang begini. Ya. Gue heran ya kunang-kunang kok begitu gitu kan. Kunang-kunang bukan gue jadi diem kan. Gue diem ngeliatin. Lama gue liat makin lama makin banyak. Nah baru Bang Arya nepok gue kan. Lu udah kapan Kun? Ingat gue gitu ya ngomongnya. Ya ini sih konversasinya udah agak lupa ya. Cuma ingat gue gitu. Terus itu kunang-kunang bukan sih gitu kan katanya. Enggak ada apa singkat gue pokoknya lu ngomong kayaknya bukan kunang-kunang nih tuh. Kayak aneh gitu kan. Makin lama makin banyak. Terus ingat gue tuh kayak bukan mendekat tapi kayak memperjelas gitu, memperjelas. Kayak orbs. Gitu, kayak orbs. Lama berbentuk. Bukannya turun kita malah terus ke atas. Itu kita kaget dulu tuh. Pas udah berbentuk begitu. Berbentuk orang-orang kate. Yang apa? Kayak orang primitif tapi kate gitu. Kecil-kecil itu tampangnya tua, ada yang tua banget ada. Ya kayak gitu lah, tapi kecil-kecil gitu kan. Kate-kate. Sempat kaget gua sama dia kan. Langsung sila tuh kita. Kita sila dulu, baca-baca dulu. Kan lu yang nyuruh. Kun baca-baca Kun gitu kan. Duduk sila baca-baca. Pas lagi duduk sila gitu, lu kan kalau udah wirid kan lu kalau udah ini kan kusu ya dia. Pokoknya kusu lah, enggak udah enggak ngeliat sekitar, enggak dengerin sekitar gitu kan. Nah gue melek. Karena gue emang orangnya susah kusu gue orangnya. Jadi gue melek. Itu bentuknya makin jelas terus kita kayak dikepung. Iya. Dikepung banyak gitu kan. Terus gue nyolek kan terus tos gitu kan. Kan kita masalah kita kan belakang-belakangan ya hubungan. Tos gitu. Nah yang gue lucu sampai sekarang disangka dia itu disangka lu tuh udah aman gitu kan. Lu diri langsung. Astagfirullahaladzim. Duduk lagi langsung. Jadi gue separuh pengen ketawa. Tapi kondisinya waktu itu menyeramkan ya. Juga menegangkan. Ya jadi bawaannya takut. Tapi kalau sekarang gue cerita lucu ya. Kalau sekarang inget-inget itu lucu ya. Dulu. Jadi gue ngerasa tuh. Apa ya, karena memang gue tuh kalau dulu ya bukan ngaku-ngaku nih ya, banyak lah saksinya gitu. Gue dulu kalau udah wirid nggak bisa denger apa-apa gitu, gue bisa dalam artinya hening gitu lah ya. Nah di saat itu kan perasaan tuh udah ada sekitar setengah jam kali ya. Gue pikir udah nggak ada apa-apa, pas gue berdiri melek gue kaget, nggak taunya itu yang Jakun lihat tadi itu di sekeliling kita banyak banget orang-orang kecil. Nah karena memang kita posisinya mau naik ya, dan lucunya ya yang gue paham gini nih, kita kalau udah dalam keadaan tenang yang tadinya takut itu akan berubah menjadi rasa berani. Nah gue sama Jakun waktu itu udahlah tanggung, akhirnya dia melek, gue melek, cabut golok. Begitu kita cabut golok, gue taburin garam, alhamdulillahnya tuh kalau nggak salah pada hilang kan ya. Hilang, enggak, dia teriak sebelum kita itu dia teriak dulu tuh. Sempet teriak ya, panjang gitu kan teriakannya. Terus ngilang, teriakan gitu kan belum tuh langsung kita cabut kayak golok. Spontan langsung Allahu Akbar cabut golok tuh. Baru cabut golok, tebar garam, baru dia kayak mundur, terus menghilang pelan-pelan. Ini gimana ya, kayak ngilang itu bukan lari kabur gitu enggak. Jadi kayak kayak ketutupan hilang gitu. Udah kalau udah hilang gitu kita udah alhamdulillah udah. Dan kita nggak takut ya, bukannya karena memang kita tahu lah Kun ya. Kita tuh mau datang kemana, karena ya itu sebelum jalan tadi yang kita dapet ceritanya tuh nggak ada yang enak. Betul. Gitu. Jadi ya kita udah paham lah resikonya kita mau kemana gitu.
Waktu itu kalau nggak salah bulan Juli ya, emang lagi dingin-dinginnya. Dingin-dingin. Sampai warga aja tuh bakar-bakaran ban di pinggir jalan. Ya udah habis kejadian itu, karena memang kita cukup lama berhenti kan, badan agak dingin tuh ya. Kita bablas lagi tuh. Naik sampai ke Tanah Merah, di mana nanti setahun kemudian gue ada peristiwa lagi sama dia juga. Peristiwa yang cukup kelam. Tapi pada waktu itu nggak ada apa-apa ya. Lanjut lagi kita ke pos 1 ke Rumah Gede. Nah, anak sekarang nggak tahu Rumah Gede, tapi kalau anak 9 bulan gue yakin tahu itu Rumah Gede. Ya, yang habis Gapura Taman Nasional Gunung Pangrango ya. Dulu di situ ada Rumah Gede. Nah, karena emang gue tuh tahu dari dulu, dan semalam itu dan malam ini dijelasin lagi sama almarhum bapaknya Wawan, dulu belum almarhum ya. Ya udah kita lanjutin lagi, dan kita tuh kalau nggak salah baru istirahat di Buntut Lutung. Di Buntut Lutung nih rada lama kunya. Gue rada samar juga di sini. Sambil nunggu pagi. Sambil nunggu pagi kan? Sambil nunggu pagi. Karena gue ingatnya nanti dari Buntut Lutung ke mana Lawang Seketeng, itu gue ngeliat tuh. Oh iya, jadi kita memang kalau nggak salah memang nunggu pagi ya di Buntut Lutung, istirahat. Itu sempat tidur sih kalau nggak salah, karena memang capek ya. Kita jalan kakinya dari Pasar Cipanas ya, bukan jalan kaki dari Gunung Putri masalahnya, tapi dari bawah. Nah, di pagi-pagi itu setelah kita beres-beres perjalanan, kita lanjutkan lagi. Nah, di perjalanan antara Lawang Saketeng antara Buntut Lutung ke Lawang Saketeng, di sini nih si Jakun ngeliat sesuatu. Gua waktu itu udah ngeh, cuman gua kan waktu itu bukan ngeliat pakai mata kasar ya, jadi beda gitu penglihatannya sama Jakun. Nah, gue diem aja, nggak lama dia ngomong nih, coba Kun. Ya gue ingat kan itu kondisi udah terang tuh. Itu udah terang, itu bukannya malam. Itu udah terang. Nah, pas lagi jalan tiba-tiba berhenti kan lo di depan nih. Berhenti lo. Ya kan. Komat Kamit dia. Ini dia Komat Kamit. Gue juga ya nggak paham ya itu. Gue paham. Gue tahu dia ini gitu kan. Cuma dia Komat Kamitnya apa gue nggak tahu gitu. Komat Kamit. Gue ngelihat ke jalur tuh. Di tengah jalur tuh ada tenda. Ini demi Allah nih. Di tengah jalur ada tenda. Ada orang hilir mudik. Bolak-balik gitu tuh. Ada kedengaran suaranya malah, kedengaran suaranya. Gue dengar suaranya juga. Terus gue ngomong sama Anto kan, terus itu ada orang tuh. Diam aja lu. Sama ngomong, yes, itu ada orang gue. Terus dia diam aja lu. Ya ini orang kenapa, gue bilang. Dia berarti gue, ini orang kenapa, orang ada orang di depan. Udah tuh, gue dia kasih kode gitu kan, ya udah gue diam. Udah lama. Kita lewatin. Saya jalan lah, kita lanjut lagi jalan. Itu jalan kita deket. Ayo cuma berapa meter. Kita nengok lagi udah gak ada. Ya pas jalan nih. Gue ngeliat tuh, kok mana nih gak ada tenda. Bahkan tempat untuk diri tenda aja gak bisa gitu. Gak ada tempat berdiri tenda gitu kan. Pasti gue liat apaan nih. Pantasan dikasih kode sama dia kan. Diem aja lo gitu. Gue ternyata ini ada. Karena gue tahu dia belajar ya. Dia Bang Arya tahu. Ngerti gitu soal gitu-gitu kan. Ya udah gue diem aja doang. Dan emang itu pendakian kayaknya full banget horor pun ya. Iya mungkin karena pertama kali gue ya. Satu pertama kali, kedua memang kayaknya musimnya itu loh Kun. Musim dingin banget itu lagi. Jadi atau memang lagi hari apes kita atau gimana lah ya. Intinya tuh pendakian memang, dan kita nggak akan nyangka nanti ya setelah kita bermalam di Surken itu kita akan menemukan sebuah kejadian yang luar biasa ya. Dan gue rasa nggak adalah satupun pendaki dimanapun di seluruh dunia yang pengen ngalamin peristiwa kayak gini. Iya. Apalagi peristiwa yang berhubungan dengan hidup dan mati ya. Ini bisa dikatakan peristiwa ini berhubungan dengan hidup dan mati gue sama Jakun di pendakian gue di Gunung Gede. Sama sekali nggak kepikiran. Tetap setelah berbagai macam kejadian itu, kita sebagai anak gunung ya bodo amat lah ya. Namanya setan mah biasa di gunung, beneran dah. Kita udah zaman dulu udah nggak mikirin banget yang namanya setan, beneran dah ya. Kita nggak pernah ngeri sama gitu-gituan gitu, karena memang ya emang ceritanya begitu doang kan, nggak kayak sekarang gitu kan. Ya udah, terus kita setelah kejadian itu kita sampai ke Lawang Saketeng, lanjut lagi ke Simbang Maleber. Di Simbang Maleber istirahat lagi. Sempet lah gue cerita-cerita tuh, si Jakun cerita-cerita, sempet gue bilang sama Jakun, gue udah tahu Kun, cuman gue nggak ngerti apa dah tuh. Biasalah kalau di gunung gitu. Dan Jakun juga mentalnya nggak kendor, ya tetap lanjut naik ke atas. Setelah kita istirahat di Maleber, kalau nggak salah sempet ngopi apa makan karena memang kita lapar. Iya. Lanjut lagi ke alun-alun timur. Nah di timur ini kita waktu itu biasalah, namanya juga nggak pernah. Ini bawa tenda apa bawa bivak sih? Tenda pramuka. Oh, tenda pramuka ya. Ya. Kita buka tendanya di situ ya?
Kita ke puncak dulu sih. Iya, tapi kita buka tenda di situ. Buka tenda di situ. Buka tenda di timur, barang-barang kita tinggal di timur, baru kita muncak. Iya. Ya dulu sih masih sepi ya, maksudnya nggak ada kejadian-kejadian yang apa pencurian segala macam. Nggak ada, itu juga cuma satu tenda kita doang. Iya. Alun-alun timur, alun-alun barat juga nggak ada orang kok. Sampai puncak nggak ada orang ya? Nggak ada orang itu, jadi orang. di perjalanan itu benar-benar sepi. Waktu itu gua sama Jakun benar-benar cuma berdua. Dan selama siang ini, pas kita turun dari puncak, ini ada yang kelupa gue sebenarnya gitu kan. Sempet gue pernah cerita tapi ada yang kelupa setelah gue ngobrol-ngobrol sama Jakun. Pas kita lagi di Padang Edelweiss ya, menjelang sampai ke alun-alun timur, kita sempat diperingatkan bahwa malam itu juga atau sore itu juga sebenarnya kita udah disuruh turun ya. Cuman lagi-lagi kita nih orangnya cuek, bodo amat gitu. Dan kita merasa waktu itu ya itu kita anggap orang aja ya. Padahal nanti pas kita turun ke bawah, kita ceritain ciri-cirinya, ternyata tuh bukan orang biasa gitu ya. Soalnya ini agak-agak luar biasa nih. Dan ini apa namanya gue sempat lupa nih. Sempat gue nggak ceritain, malah di cerita yang lain sosok ini ada. Padahal ternyata sosok ini ada pas gue sama Jakun. Jadi setelah kita dari puncak turun menjelang sampai alun-alun timur, kita tuh udah diperingatin. Gue inget kata-katanya. Kalian jangan bermalam di sini. Kalau bisa turun gitu. Lu inget gak Kun? Coba lu ceritain ya. Ciri-cirinya. Kalau gue inget Kun, coba lu ceritain ciri-cirinya tuh kakek. Ciri-cirinya kayak kakek. Itu kayak juga putih, jenggotnya putih ya, rambutnya putih. Kayak kakek Gandalf gitu ya? Ya, bawa tongkat. Dan dia nggak tinggi. Ya sedada Edelweiss naik sedikit paling itu ya. Intinya gagah orangnya Kun, bersih. Tapi gagah, bersih, mukanya bercahaya banget. Dan suaranya itu menggelegar kayak petir. Kayak gimana ya, kita dengarnya aja sampai kayak gemeter gitu. Dan itu bener-bener bikin gue terkesiap sebenarnya sama Jakun ya, bener-bener bikin gue tuh kaget banget. Tapi lagi-lagi setelah terkesiap ya, kita tuh biasa aja. Dan lucunya kan kita udah jalan nih mengarah ke alun-alun timur setengah lari, tapi penasaran. Nah di sini baru ada sedikit rasa takut sih. Karena apa ya, itu alun-alun timur kan segitu kebukanya ya. Gue balik lagi nyari sama Jakun, ngubek-ngubek di tempat kakek-kakek tadi, itu nggak ketemu ya. Tapi lucunya tuh nggak merinding ya, cuman terkesiap aja sih, kayak terkesima lah ya, terkesima dengan teriakan dia bahwa kalau bisa sore ini juga kita turun. Tapi ya udah, lagi-lagi karena kita memang waktu itu masih bader banget, jadi bocah gitu kan, masih songong bener, ada setan yang tantangin gitu ya. Makanya kalau ngeliat yang nantang-nantang setan, kita ketawa doang aja. Lah kerjaan kita begitu dulu. Iya dulu sih ya. Kalau sekarang ngeliatnya jadi kayak Nora. Malu. Udah dulu begitu kan. Boleh dites berdua Pak. Boleh dites. Ya. Nah itu setelah kejadian itu kita balik lagi ke tenda. Terus karena memang gua ini cukup berpengalaman pada saat itu ya, udah nggak sekali lah melakukan pendakian. Kebetulan basically gua kan sispala. Gua sama Jakun bilang kita cari kayu bakar. Itu kalau nggak salah udah sekitar jam 4 sore lah, sambil masak-masak. Karena waktu itu kabutnya tebel banget tuh. Tebel ya. Tebel banget tuh pas kita nyampe ke Jalur Timur tuh. Kayak agak-agak gelap kabut ya maksudnya. Abis dibentak sama tuh kakek. Ya, dibentak itu. Memang hawanya udah beda tuh. Mungkin itu tanda-tanda kali ya. Ya, cuman kita masih nggak nge sih Kon. Kita emang bader. Kita udah disuruh turun padahal, cuman kita cuek. Kita ngumpulin kayu. Itu yang ketemu babi segede gaban? Bukan itu. Ya, beda ya? Beda. Itu sama anak-anak. Kalau sama Panjul. Enggak, itu kita berdua juga, cuman berdua. Cuman next lain pendakian kali gitu kan, cukup sering gitu kan. Oh mungkin yang itu tuh, yang kita ketemu cewek itu tuh. Oh ya bisa juga ya, gue lupa deh. Kasih dendeng itu. Yang kita ketemu babi segede kebo. Babi yang gede banget. Naksir sama lu. Naksir sama lu. Udah balik ke kita udah. Gak tahu ini kita sayuran. Ya lanjut. Nah ini di sini sebenarnya dinginnya tuh udah mulai aneh ya. Cuman waktu itu kita berpikir bisa bakar pakai api unggun lah ya. Nah menjelang maghrib baru nih ada sedikit gua dengan penglihatan gua, nggak tahu si Jakun ingat apa enggak, gua ngelihat ada orang nih, nenek-nenek sama perempuan, dia dari arah jalur Gunung Putri ya, dari arah Simbang Maleber itu mengarah ke kita. Anjir, gue merinding gitu. Yang gue lihat tuh bukan gue tinggal nenek-neneknya ya, tapi yang ceweknya itu yang pakai kembang itu. Yang pakai kembang. Itu cantik
Ya cantiknya. Nah itu pertama kita ngeliat sekilas-sekilas aja Kun, gue inget Kun, waktu kita nyari kayu itu kan. Terus nggak lama kita masak, karena situasinya tuh udah menegangkan banget, seberani-beraninya kita, akhirnya kita masuk tenda sih. Iya. Coba untuk tidur, ya itu di luar jangan tanya dah, yang namanya suara meringkikan kuda, yang namanya suara orang ketawa, suara gending, suara orang ngobrol, itu di luar udah kacau banget. Udah udaranya dingin, anginnya kenceng, di luar rame. Gue sama Jakun coba untuk tidur, tapi di sini nih masalah mulai sebenarnya. Itu ya, api unggun yang kita buat itu nggak ngaruh sama sekali. Nah, di tahap pertama ini adalah sekitar 1 atau 2 jam kita di dalam tenda coba untuk istirahat itu nggak bisa, karena dinginnya tuh bener-bener nyucuk ke tulang. Gue sampai sorry ya, gue peluk-pelukan sama Jakun ya, untuk apa sih, supaya anget gitu kan. Tapi itu nggak mempan juga. Akhirnya gue sama Jakun waktu itu nekat ya, karena memang gue leadernya, jadi gue inisiatif. Daripada kita mati kan kedinginan, udah deh bodo amat mau di luar ada apaan, kita mantapkan hati waktu itu ya, mantapkan hati, cabut golok, kita keluar. Pas kita keluar pun sebenarnya itu Masya Allah, gue inget kan iya, yang cewek tadi yang langsung melesat. Coba dah lu dah. Yang gue inget tuh pertama sih dia diri doang, senyum gitu kan. Senyum pun masih merinding tuh. Itu dia pakai kemben gimana sih? Nah, pakai kemben nih kan telanjang berarti kan tangannya kan. Tangannya telanjang. Sedingin itu loh. Sedangkan waktu itu kondisi dingin ya. Itu dingin banget. Ini yang buat kita tuh sebenarnya takut, bukan takut sama hal begitunya sebenarnya. Bukan dingin. Cuman karena dingin gitu ya. Kita aja udah nahan kedinginan gitu kan. Tambah dengan begituan ya. Jadi kita malas. Ngeladenin ini malas gitu maksudnya. Awalnya. Tapi akhirnya kita beraniin nguatin mental ya. Itu kan cari kayu masing-masing Kun. Lu kemana? Akhirnya kita cari kayu tuh. Mencar itu nyari kayunya. Gue inget gue nyarinya ke arah Surken kan, apa? Ya kata-kata Surken lah maksudnya. Kalau gue ke hutan-hutannya. Bukan ke hutan-hutannya gitu. Wah ternyata di situ yang di tempat gue nyari itu lebih parah lagi. Itu gue melihat kayak apa ya? Hilir mudik. Kayak apa sih? Ya sekelebat gitu kan. Ya gue cuekin lah gitu. Tapi karena udah saking susahnya nyari kayu waktu itu ya. Kayu kering susah kita cari, akhirnya gue nebang. Lagi nebang itu di atas. Itu ada sosok putih-putih ya, kayak kita bilang kunti lah gitu, kuntilanak. Iya. Ketawain sama dia gitu kan. Bodoh amat lo, ulang ketawa, gue juga bodoh amat, gue tebakin aja bodoh. Dia masih ketawa gimana sih? Tawa ngikik tapi kayak menyeramkan gitu kan. Tapi karena gue udah nekat waktu itu ya, udah nekat. Jadi gue cuek aja. Katanya Bang Arya nyaut. Iya kok bodoh amat ya, gitu-gituan. Ya udah makin semangat, makin berani kan gitu kan. Makin kebakar, makin berani kita udah. Sekalian lo gue tebak gitu kan kalau minggir lah, akhirnya minggir gitu. Udah. Gitu. Itu bawa kayu lumayan banyak kita kan, gue banyak kan. Karena ini jujur ya, gue nebang kita. Gue nebang, Jago nebang nih. Karena kondisinya waktu itu kita udah dahsyat banget. Udah dinginin tambun. Ya kita memang harus buat api unggun buat soalnya kan kita nggak punya SB Kun, kita cuma pakai sarung bek. Wah itu kacau banget. Nah begitu sampai tenda itu, waduh itu suara orang ngobrol, ketawa ketiwi itu nggak hilang. Yang gua berkesan nih suara kuda aja ya. Dengan kuda itu nggak hilang. Tapi ya udahlah, daripada kita mati kedinginan, akhirnya gua sama Jakun bikin api di 2 titik. Ya titik 1 sama titik 2. Maksudnya tuh kalau misalnya depannya panas, belakangnya kan dingin nih, kalau enggak kan ternyata itu nggak ngaruh juga ya. Dari samping tetap dingin banget. Gue sama Jakun tuh gue inget banget muter di situ. Akhirnya kita nggak tahan tuh. Nggak tahannya kenapa? Lama-lama apinya mati ya. Ini udara tuh makin turun. Gue sempet bikin teh manis sama Jakun, bikin teh manis itu nggak lama dia ngebeku tuh teh manisnya. Dan nanti ada keajaiban pagi-pagi ya, dimana segala sesuatu yang sudah membeku itu akhirnya bisa kita minum ya. Tetapi ini emang kejadian di luar nalar. Soalnya abis ini nih ya, setelah kita bakar-bakaran, karena emang nggak nahan, api itu udah dari nyala terus mati ya. Jadi gini nih, api udah nyala gede, kita udah nikmatin, tapi lama-kelamaan dia mati. Kita tambahin kayu baru, kita bakar pakai korek, kita siram minyak tanah, nyala mati. Itu karena situasinya udah kayak gitu.
Ya kita juga udah kedinginan hebat, akhirnya kita putuskan untuk masuk dulu ke dalam tenda. Tetapi di dalam tenda lagi-lagi kita nggak tahan. Ini kayaknya udah di luar kesadaran nih Kun. Yang setelah kita keluar dari tenda. Karena apa? Nggak lama yang gue inget gini. Gue inget banget nih. Ada yang ngajak gue jalan ke Tos, kita ke Kotip yuk. Ini ingetan gue nih, gue nggak tahu ingetan dia apa enggak. Lupa aku kali itu. Tos, kita ke Kotip yuk, ya. Terus dia ngomong, ada tukang sate tuh Tos, katanya gitu kan. Ini gue inget. Lu yang jadi tukang sate mah. Oh, lu yang bilang naik beca ya? Gue yang bilang naik beca. Oh ya, jauh ya. Ini setengah sadaran. Udah ya. setengah sadar, tapi setengah sadar. gue inget. Jadi ada yang gue lupa omongannya, ada yang gue masih inget. Yang gue inget ini, Kun. Oke. Kun makan sate enak nih Kun gitu kan. Sambil kayak nunjuk gitu kan. Iya. Nah yang ditunjuk gue ngelek gitu lihat tukang beca yang gue lihat gitu. Iya terus, tapi gue malah jalannya karena dingin kan waktu itu kan. Kita udah begini-gini gitu. Naik beca aja terus gitu kan. Naik beca aja terus. Udah tuh. Udah. Habis itu kayak blank tuh gue. Udah blank, gue juga blank. Udah blank. Blank. Nah yang di sini nih, gue emang liat tukang sate kan. Ya gue liat tukang beca. Jadi gue ngeliat tukang sate. Ini lucu ya, gue ngeliat tukang sate bener-bener. Makanya gue ngomong sama dia gitu. Ini pun dalam ingatan gue seperti itu, nggak taunya pas kita ketemu sekian lama udah nggak ketemu ngobrol-ngobrol ternyata sama ya. Jadi gue ngeliat tukang sate dan ngeliat tukang beca. Nah dalam ingatan gue kun kita nyamperin abis itu baru blank. Cepat nyamperin ya, gue udah lupa ya. Nah, blank. Gue nggak tahu ngapain aja. Intinya tuh pas kita dalam situasi kayak gitu, udah bener-bener nggak sadar. Gue dengar suara kereta kuda kok. Ini gue dulu ya, baru dulu ya. Gue dengar suara kereta kuda. Ya, itu mendekat suara kereta kudanya. Tadinya kan kudanya doang, ini sekarang kereta kuda. Dan gue inget tuh ya, sebelum akhirnya kita nggak sadar, itu minyak tanah terakhir, ya masih sisa setengah botol itu ngebeku jadi batu es. Terus air yang kita bikin itu pun ngebeku jadi batu es. Kita udah nggak bisa nyalain api. Itu korek api satu ini kan, satu apa namanya, yang buat roll film dulu. Kita nyalain tuh nggak ada yang bisa. Sampai akhirnya kita kehilangan kesadaran, masuk ke fase tadi. Setelah fase tadi yang nggak sadar itu, ya, entah berapa lama, gue inget ada suara kereta kuda. Itu lama-lama deket. Gue ingetnya pas udah deket, itu ada penumpangnya 2 orang. Satu perempuan cantik banget, satu laki-laki yang mirip dengan kakek-kakek yang kita temuin sore tadi. Tapi ini jauh lebih muda. Nah, di saat keadaan kritis kayak gitu, yang gue inget gue nih dalam ingatan gue, ya, dalam situasi sadar nggak sadar itu, tapi gue inget itu gue diusap kaki gue dari, badan gue tuh diusap dari ujung kaki sampai ujung kepala, terus dibilang kalian tuh belum waktunya. Nggak lama setelah kita diusap kayak gitu, ya, Jakun juga itu api yang tadinya nggak bisa nyala itu dinyalain sama beliau. Tadinya kan cuma 2 titik api ya kita bikin. Itu kalau nggak salah ada 4 atau 5 titik api dibikin sama beliau. 7 ya. Dibikin 7 titik api dan udara yang tadinya dingin banget itu tiba-tiba pelan-pelan hangat terus gue sadar. Pertama kali saat gue sadar, gue inget paru-paru gue kayak keisi air banyak banget. Jadi gue muntah air. Nah waktu itu gue lihat Jakun posisinya ada di samping gue, ya. Karena kita ternyata posisinya tuh dia ada di api sebelah sini, gue ada di api sebelah sini, jauh-jauhan bro, ya. Itu bener-bener gue kaget dan nggak lama gue minum air yang tadinya membeku, air teh yang kita bikin malam-malam membeku itu udah dia nggak anget enggak, cuma dia udah nggak ngebeku, jadi bisa gue minum. Karena apa? Aus banget, abis gue muntah-muntah air itu. Begitu minum gue bengong, baru tuh si Jakun bangun. Kita kayak orang bengong, nggak tahu nih versinya. Lu gimana Kun? Coba Kun, biar enak kita. Kalau gue yang gue inget nih ya, ini ada yang kelewatan sedikit sebenarnya. Jadi sebelum benar-benar kita hilang kesadaran tuh, benar-benar ngeblank, ada satu kata yang diucapin yang benar-benar bikin gue. Oh iya, kita lewat malam ini, masya Allah ya Kun. Makanya sampai ngomong, Kun, hari ini kita lewat nih Kun. Nah, itu dalam kondisi kita nggak sadar, ya gue ngiyain gitu kan, iya terus. Ya karena emang kondisinya udah nggak bisa ngapa-ngapain. Akhirnya udah ngeblank. Tiba-tiba gue denger tuh suara kuda tuh, tapi pertama yang gue denger tuh suara
langkahnya tuh Tebak ya. gitu. Tebak. Gue namanya setengah sadar ya. Iya. Kondisi begitu ya. Yang gue inget tuh cuman ada suara laki-laki gagah gitu. Kayak suaranya gimana sih? Ada aura Wah, luar yang biasa bikin lah. pokoknya beda lah. Suaranya itu kayak suara Gagah gitu kayak gimana kan gue berwibawa bener. Gue gak liat tambang ya karena kondisi gue kan sebelahnya sampingnya Antos ya. Dia adanya di depannya Antos nih. Jadi gue gak ngeliat. Cuman yang gue denger suara Assalamualaikum. Itu yang gue denger. Yang kita serempak jawab Waalaikumsalam. Itu kondisi begitu tuh masih sempet gue ngejawab Waalaikumsalam. Yang sampai menggigil gitu kan. Terus gue juga denger yang ngomong apa, kalian belum waktunya pulang gitu. Ya. Kalian itu belum waktunya pulang. Terus diusap. Gue juga ngerasa diusap dari kepala. Dari ujung kepala. Itu hangat banget gue. Ubun-ubun sampai ujung kaki. Iya, diusap semua. Sampai diusap itu kayak ada hawa masuk ke tubuh gitu. Kayak sejuk, hangat gitu kan. Pokoknya bukannya hangat karena ada api gitu, enggak. Bukan. Tapi kayak orang hidup. Jadi kayak kondisi normal gitu. Enak buat tidur lah, nyaman gitu. Buat kita nyaman. Ya udah tuh. Gue belas gak sadar. Nah tiba-tiba gue bangun. Gue ngeliat Bang Arya lagi bengong gitu kan. Ya gue juga bengong. Kayak ngerasa mimpi tuh. Iya, kayak ngerasa mimpi. Gue kayak ngerasa mimpi gitu kan. Cuman anehnya. Yang aneh itu gue liat Titik apinya itu. Sama. Ya itu ada sekitar mungkin 7 titik ya. Lebih dari 4, lebih dari 5 singkat gue. Pokoknya 7 titik. Dan apinya nyala sampai pagi. Sedangkan bagian lain yang tidak ada apinya semuanya membeku. Jadi ini boleh percaya boleh enggak ya. Memang kejadian ini di luar nalar lah ya. Dimana kita ngerasa tuh aneh. Pada pagi itu dingin udara. Tapi nggak terlalu menggigit. Entah seperti ada kekuatan di dalam diri kita. Seperti ada sesuatu yang hangat lah ya. Itu minyak tanahnya. Lu inget pagi-pagi. Masih beku kan. Masih beku. Air yang di dalam botol masih beku kan. Tapi teh manis yang kita bikin. Itu bisa diminum. Bisa diminum dan tidak beku. Rasanya juga seger. Ini sesuatu yang luar biasa. Jadi keanehannya tuh luar biasa ya. Malam itu sebelum kita nggak sadar, gue inget minyak tanah beku, air di botol-botol mineral beku, air yang kita bikin di gelas-gelas juga beku, semuanya beku, nggak ada yang bisa kita konsumsi. Tetapi pas kita sadar, ya yang kita alamin seperti mimpi itu, ya semalam atau menjelang pagi itu, ternyata hanya teh manisnya aja yang tidak beku. Dibilang dingin ya nggak terlalu dingin, dibilang hangat juga nggak mungkin. Intinya dia bisa diminum dan itu sangat menyegarkan. Pagi itu gue sama Jagun sempet bengong, lama bengong. Sempat terpesona sama hamparan putih. Iya, hamparannya salju tadi. Nah, salju itu sempat ya karena mungkin kondisinya karena udah diusap itu mungkin ya. Iya, jadi kita kayak nggak terlalu dingin. Sempat main-mainan kita, sempat serau gitu kan. Lempar-lemparan. Terus itu tenda kita pohon es semua. Es semua itu. Itu bener-bener es bro, bukan serpihan itu tapi bener-bener salju. Beku itu. Jadi mungkin embun yang karena saking dinginnya jadi beku gitu. Dan airannya pagi itu kita biasa aja Kun ya. Dingin tapi kayak biasa aja. Iya. Kayak nggak kedinginan kayak semalam gitu. Itu sesuatu yang nggak pernah gue bisa lupa seumur hidup gue ya. Dan setelah kejadian itu, dimana kita melihat pagi-pagi itu surya kencana jadi hamparan es dan kita nggak merasa terlalu kedinginan, ya udah kita makan sampai sekitar jam 9 baru tuh dikit-dikit meleleh Kun ya. Meleleh sekitar jam 10 habis ya. Nah disinilah baru gue sama Jakun ngobrol. Yang gue inget tuh, kita inget Kaksi Kun ya, kayaknya di rumah gede enggak juga ya? Enggak ada. Udah nggak ada ya? Udah. Enggak ada. Pokoknya kita turun cepet banget tuh sampai rumah gede cuma 40 menit apa setengah jam gue lupa lah. Dulu kita cepet banget sampai bawah, biasa melipir lagi lewat ladang. Dan di bawah kita karena memang sebelum naik itu disuruh mampir sama Wawan, kita mampir. Terus kita cerita-cerita deh sambil disajikan makanan ya. Gue inget banget makanannya tuh nasi hangat, sambal, sama ikan asin sama pucuk waluh. Wah enaknya minta ampun. Dan di situ kita baru cerita Kun ya. Coba lu cerita deh Kun. Nah, kita cerita itu kan yang kakek ini yang sama ya. Itu langsung reaksi itu wah
kalian beruntung gitu kan. Iya. Kamu beruntung dia pertama kali kan, dia kan tahu. Kan gue udah bilang kalau pertama kali kan. Iya. Gue beruntung dia pertama kali, jadi langsung bisa ngelihat Eyang Surya Kencana gitu kan. Iya, gue Jadi, ingat menurut keterangan. Menurut keterangan beliau itu Eyang Surya Kencana. Gitu. Dan kita ditolong juga sama beliau ya. Iya, kita tolong juga. Kayaknya itu ya yang bikin kita makin akrab sama Wawan ya. Iya, saat itu jadi kita emang deket banget tuh. Oh, jadi deket Wawan banget jadi ya. udah kayak saudara lah sampai sekarang juga. Dan di situ juga kita sempat dengar cerita bahwa di Gunung Gede ya itu ada harimau segede rumah sama babi segede rumah. Yang babinya tuh nggak bisa ditembak. Nggak bisa ditembak. Nggak bisa ditembak, dia bisa nengok. Babi itu nggak bisa nengok. Entah segede rumah, entah segede kandang sih, yang jelas gede banget. Gede banget sih, pokoknya gede banget. Macannya juga masih ada. Jadi kita sempat denger ya cerita-cerita yang luar biasa, tapi ya udahlah, kita nggak bakal kapok untuk naik Gunung Gede. Nah, hikmah yang bisa diambil dari kisah ini apa sih teman-teman? Ya, coba Kun lo kasih masukan dulu. Hikmahnya kira-kira apa? Hikmahnya yang bisa kita kisah yang kita rasakan ini kira-kira apa? Kalau hikmah buat gue ya soal kematian ini. Waktu itu kan kita memang dipaksa kalau kita mau mati. Tapi karena memang belum ditentukan ajalnya sama Allah gitu kan. Ya kita tetap nggak mati-mati. Tetap masih hidup sampai sekarang gitu. Karena memang belum waktunya aja gitu. Kita melalui pertolongan datangnya dari Allah melalui makhluk-makhluknya gitu mungkin ya. Antara makhluknya yang apa sih yang menolong kita lah gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau buat gua nggak ada kata takut, nggak ada kata kapok untuk mendaki gunung ya. Kalau kita udah cinta sama gunung. Kalau gue emang waktu itu cinta banget ya, maksudnya gue ke gunung itu emang buat ngelihat keindahan ciptaan Tuhan gitu. Jadi gue emang bener-bener nggak peduli tuh soal-soal gituan. Biarpun gue ngalamin hal-hal yang gaib, yang hal mistis, yang parah yang mungkin yang bikin kita ketakutan atau ngalamin kejadian yang nyaris merenggut nyawa kita gitu kan. Kalau untuk kata kapok enggak. Karena memang kita niat naik gunung itu bukan untuk melihat hal begitu. Iya, itu mah bonus. Itu bonus saja. Bukan untuk pengen mati ya, enggak gitu kan. Kita nekat, tapi kita masih punya otak gitu. Itu aja sih. Ya itu tadi dari jagonya. Kalau dari gua tuh hikmahnya gini. Seberapa hebatnya diri kita, seberapa terlatihnya diri kita, ya. Sejago-jagonya manusia. Jika waktunya datang apes aja. Karena itu udah bagian dari takdir. Iya. Kedua, kalau memang kita belum waktunya mati, sehebat apapun kejadian yang kita alami, sedahsyat apapun peristiwa yang kita jalani, itu nggak akan kita berpulang. Ya, nggak akan datang ajal menjemput kita. Soalnya kejadian ini memang luar biasa. Jadi hikmah yang bisa gue petik berdua sama Jakun pada saat itu. Gue waktu itu kan lebih senior ya dari Jakun, lebih berpengalaman. Dan mungkin gue waktu itu ngerasa gue kan terlatih ya sebagai anak Sispala dan udah sering naik gunung. Itu nggak bisa. Ya, yang namanya apes saja. Terus hal-hal goib, ya jika memang harus terjadi sama kita, siapapun dia, mau percaya mau enggak, jika itu harus terjadi maka akan terjadi. Ya, walaupun sejatinya tidak satupun pendaki dimanapun yang ada di muka bumi ini menginginkan kejadian seperti ini, tapi kan bisa diambil hikmahnya. Gue sama Jakun naik, ya kita emang nekat, tapi dibalik rasa nekat kita, ya keberanian kita, tetap kita punya perhitungan. Ya, gue sama Jakun, walaupun waktu itu naik cuman modal tenda, tidak modal sleeping bag, tetap yang namanya logistik, peralatan lain untuk menunjang keselamatan kita di lapangan itu tetap kita usahakan sesuai dengan kemampuan kita yang dibarengi dengan teknik. Masalah yang terjadi di gunung, ya baik itu secara metafisika ataupun tidak, itu bukan urusan kita. Sebagai pendaki gunung, yang paling penting dari kita adalah melatih mental kita, melatih fisik kita, ya, agar kita bisa selalu paham mata rantai hidup. Jadi kalau kita jalan sama teman, kita harus paham mata rantai hidup, ya, dimana kita harus saling menjaga dan melindungi. Setiap kejadian bisa aja terjadi bagi para pendaki gunung. Karena itulah, ya, setinggi-tingginya gunung, setiap hari gunung menyentuh awan, ya,
tetapi gunung tetap membumi. Dalam artian tidak ada satupun gunung yang mengajarkan seorang manusia, seorang pendaki gunung untuk menjadi sombong dan tinggi hati. Setinggi-tingginya pengalaman kita, sehebat-hebatnya pelatihan kita, tetap lebih hebat Tuhan Yang Maha Esa, lebih kuasa Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan pernah lengah, jangan pernah lalai ya. Usahakan dalam melakukan pendakian, selain kita memiliki SOP yang baik, juga keyakinan yang baik terhadap pencipta kita sebagai penentu keberhasilan dan keselamatan kita. Bukan gitu Bang Yakun? Betul sekali. Yeah. Oke teman-teman, sobat-sobat CP dimanapun Anda berada, sampai di sini dulu cerita gue sama Bang Yakun. Mohon maaf jika ada kelebihan ataupun kekurangan. Maklum ini kejadian udah hampir 30 tahun. Ya, jadi ada kurang lebih yang kita sampaikan. Sampai jumpa di cerita-cerita yang lain, dan mungkin gue akan sering bersama Bang Yakun ya untuk terus membagikan pengalaman kita di era 90-an dulu. Oke, gue Arya Sena undur diri. Gue Yakun pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.